memasukkan dari pokok Pro 1 dengan digit terakhir 147. Di sini saya menjelaskan bahwa pemilu itu tidak harus bahwa pemilu itu harus ditiadakan dalam negara Indonesia ini karena yang tadi disebutkan bahwa memakan banyak anggaran sehingga itu menyebabkan stabilitas ekonomi negara tidak sehat. Jadi pemilu di Indonesia ini menurut saya bisa diganti dengan sistem yang lebih baik, seperti misalnya sistem di parlementer, yaitu kita itu hanya perlu memberikan suara kita itu kepada DPR, DPD atau dewan-dewan lembaga legislatifnya itu. Jadi mereka itu akan memutus langsung siapa presidennya gitu. Dan lalu juga dan juga pemilu itu mungkin jika tidak ditiadakan itu bukan berarti demokrasi hilang gitu. Jadi masih banyak alternatif lain selain pemilu untuk dilaksanakan untuk pemilihan presiden atau pejabat-pejabat daerah seperti teksnya dimasukin ya, teman-teman. Notek. Belum, masih ada air. ya mungkin seperti data-data yang saya dapat ya, bahwa pemilu pada tahun-tahun sebelumnya itu dari berita yang saya dapat bahwa banyak kecurangan-kecurangan dari pelaksanaan pemilu gitu, seperti misalnya ada suara yang dibeli, jadi partisipasi rakyat itu tidak sepenuhnya didengar gitu, nggak sepenuhnya diambil untuk sebagai Waktu habis nafas bukan dari sini. Oke. Dari Pro 1 silakan keluar. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan sebelumnya saya Amadina dengan ini 3 di sini kali 136. Saya di sini mewakilkan dari tim kontra, bahwasanya kita menegaskan argumen bahwa kita menentang dengan meniadakannya sistem pemilu. Kita lihat bahwasanya Indonesia aja adalah negara demokrasi gitu. Bagaimana kalau misalkan sistem pemilu itu ditiadakan? Karena itu kan akan menjadi penghambat bahwa pemilu ini kan menjadi sebuah masa, yaitu bagaimana kita memusyawarahkan suara rakyat untuk calon-calon pemimpin seperti itu. Mungkin benar yang dikatakan oleh Subhan dan juga selaku tim pro, bahwasanya perlu dihilangkan sistem pemilu ini, tapi itu bukan menjadi solusi terbaik, karena itu sama aja kalau misalkan dengan alasan pemilu ini dilaksanakan karena adanya beban anggaran gitu yang membengkak, itu sama sekali tidak rasional dan tidak logis gitu. Karena bisa kita ketahui kalau misalkan menurut dari data dari Hurriyat Direktur Pusat Kajian Politik UI menyatakan bahwa kondisi demokrasi yang tidak sehat ini oleh kritis masyarakat sipil justru sering dibungkam. Nah, ini juga menandakan bahwa tidak selalu mesti pada saat pemilu ini menjadi sebuah sorotan gitu. Nah, ini juga ditegaskan bahwa tadi yang telah disampaikan oleh tim presentasi, bahwasanya Surbakti itu menegaskan pemilu ini merupakan sebuah kontestasi yang menyelenggarakan bahwa kita menyuarakan dengan jujur dan juga adil gitu. Nah, ini juga tentunya berkorelasi dengan adanya bagaimana sistem pemilu ini bisa menjadi sebuah sorotan gitu untuk masyarakat publik. Gimana kalau misalkan masyarakat Indonesia itu khususnya yang
masyarakat kecil ya, itu tidak bisa menyalurkan aspirasinya gitu. Ini kan menjadi sebuah ajang bahwasanya kita memilih sosok pemimpin. Pemimpin ini yang nantinya akan maju ke garda terdepan untuk bisa menaungi semua lapisan-lapisan masyarakat, baik itu masyarakat kota maupun hingga di daerah terpencil sekalipun. Jadi saya menegaskan kembali bahwasanya kami dari tim kontra itu sangat menentang bahwasanya pemilu ini ditiadakan. Bahwasanya pemilu ditiadakan ini tidak menjadi suatu langkah ataupun upaya yang benar gitu, yang rasional ataupun sangat tidak logis. Masih banyak hal-hal lain seperti tadi adanya sistem di bagian internalnya gitu, yang perlu ditekankan, yang perlu diubah, yang perlu diperhatikan lagi gitu. Tidak mesti selalu pemilu itu ditiadakan, karena itu tadi anggaran tidak mendukung dan mungkin melihat dari krisis pemasukan ataupun pengeluaran yang dikeluarkan oleh negara juga sangat tidak stabil gitu. Itu juga kan sangat mengganggu dan itu juga bukan menjadi solusi yang tepat. Terima kasih. Diandra, di mana saya ini sangat setuju dengan mosi kali ini, di mana pilkada yang terjadi di Indonesia itu seringkali menimbulkan beberapa konflik, di mana adanya politik uang dan juga konflik horizontal yang membuat membekaknya aspek keuangan negara di Indonesia. Nah juga tadi juga Bung Diandra mengatakan bahwa kalau Bung Diandra tidak setuju kalau adanya ketiadaan pemilu. Nah jika begitu saya bisa menambahkan kalau misalkan kalau kita bisa memberikan solusi yang dimana pemberlakuan efisiensi negara itu bisa mengurangi dari kebengkakan keuangan yang terjadi di pemilu-pemilu ini gitu. Saya juga, nama saya Labib Badadira Petrokmeni dengan 3 digit terakhir 138. Saya ingin mengkritik Bung Diandra. Tadi Bung Diandra bilang bahwasannya pemilu itu harus jurdil ya, jujur dan adil. Nah, tadi ngomong. Terus bahwasannya tuh menurut detik.com tuh tadi di pemilu ini tuh jurdil tuh masih kurang gitu presentasinya. Maksudnya masih banyak yang kayak suara-suara kayak tadi yang sudah dijelaskan oleh presenter, kayak masih ada serangan fajar gitu-gitu. Jadi dengan ini saya menyatakan dari tim Pro tuh sangat setuju untuk ditiadakannya pemilu di Indonesia gitu. Terus dari anggaran juga terlalu membengkak gitu. Di 2014 tuh anggaran 2014 itu sebesar 25,29 triliun. Baik, saya Adam NIM 151. Saya akan mengomentari kritik pernyataan dari Stanley di mana penghapusan dari pemilu itu tidak setuju gitu. Jadi setuju. Nah, tadi Bung Stanley juga menjelaskan bahwa masalah dari penghapusan dari pemilu tersendiri adalah anggaran, yang dimana anggaran ini menjadi bengkak gitu. Nah, menurut pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 pelaksanaan kedaulatan negara itu